Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, panjang umur dan bahagia untuk kita semua. Ini ada yang beda di kelas ini karena kita hari ini belajarnya ada dua kelas ya, kelas 4 dan kelas 5. Untuk yang kelas 5 udah biasa sama ibu. Untuk kelas 4 spesial banget karena Bu Garden gak bisa berangkat, jadi hari ini kita belajar bareng. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Oke, baiklah, setelah kita berdoa sebaiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Oke, bareng-bareng. Oke, selanjutnya kali ini untuk yang kelas 4 dulu, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan mengidentifikasi berbagai sumber energi untuk kelas 4 ya. Dan untuk yang kelas 5 kita itu akan memahami macam-macam organisasi atau pengertian organisasi gitu ya. Nah, sebelum Ibu masuk ke kelas 5, Ibu mau ke kelas 4 dulu ya. Yang untuk kelas 5 tenang aja di situ dulu. Sekarang yang kelas 4 dulu dengerin. Untuk kelas 5 bisa ngedengerin juga ya, tapi kita materi pembelajarannya berbeda. Jadi yang kelas 4 Ibu jelasin dulu. Seperti yang di gambar ini, kita lihat sendiri, ini adalah sumber energi. Dan kali ini Ibu mau ngasih contoh-contoh sumber energi. Tapi sebelumnya sumber energi itu apa sih Bu? Nah, sumber energi itu adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses ya, itu sumber energi. Tapi energi itu apa sih Bu? Energi itu kekuatan, kemampuan gitu ya. Kalau sumber energi ada banyak. Nah, sumber energi itu ada apa aja sih Bu contohnya? Sebelum masuk ke contoh, kita bagi dulu. Sumber energi itu ada dua, sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang nggak dapat diperbarui gitu ya. Terus yang sumber energi yang dapat diperbarui itu apa ya Bu? Oke, sumber energi yang dapat diperbarui kita lihat dulu ya, seperti ini contohnya. Yang pertama adalah matahari. Sumber energi yang dapat diperbarui matahari. Iya, kenapa? Sama matahari itu bisa dipakai untuk membuat energi baru seperti energi listrik gitu ya. Jadi apa Bu sumber energi listrik dari matahari itu apa contohnya? Ya seperti yang gambar ini ya anak-anak ya. Ini adalah panel-panel untuk kita bikin listrik dari sinar matahari gitu. Jadi namanya PLTS gitu ya. Ada lagi yang kedua, sumber energi itu adalah angin. Nah, angin adalah energi yang dihasilkan dari apa? Apa yuk? Udara, ya betul, dan dihembuskan di permukaan bumi. Nah, ini bisa dibuat juga untuk pembangkit listrik tenaga angin. Jadi kita listrik kita itu dari situ tuh gitu. Kemudian air apa Bu? Buat apa? Sama, air kalau buat kehidupan sehari-hari kita buat makan, buat masak, buat mandi, buat usaha bisa. Tapi kalau untuk energi kita bisa untuk energi listrik juga. Gimana caranya? Pakai kincir air gitu ya, dibikin kincir air gitu ya anak-anak ya. Kemudian panas bumi. Panas bumi ini berasal dari dalam bumi. Energi panas ini di tempatnya dihasilkan di dalam inti bumi atau di dalam perut bumi gitu ya. Kemudian yang kelima itu adalah biomasa. Biomasa adalah keseluruhan makhluk hidup dan mati. Jadi semuanya. Nah, sumber energi biomasa dapat berasal dari tumbuhan, binatang, mikroorganisme dan bahan organik termasuk sampah organik gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu bagikan LKPD untuk kelas 4, kalian kerjakan, kemudian Ibu jelasin ke kelas 5 dulu ya. Untuk anak-anak kelas 5 kita belajar tentang organisasi. Organisasi itu apa sih Bu? Nah, organisasi itu pengertiannya banyak dari para ahli ya. Jadi organisasi adalah suatu bentuk berserikatan orang atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan yang sama atau tujuan bersama yang telah disepakati. Jadi ada sekelompok orang gitu berkumpul, punya inisiatif, punya harapan, punya keinginan yang ingin dicapai suatu hari gitu ya. Gitu untuk dari James Limoney itu adalah begitu. Nah, pengertian organisasi lain dari Oliver Sheldon itu organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang
kepada individu, para individu kemudian atau kelompok-kelompok itu harus melakukan dengan bakat-bakat yang dimiliki, yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas terkait gitu ya, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia. Jadi tetap sama, intinya adalah beberapa orang yang mempunyai kemampuan bergabung menjadi satu, memiliki harapan dan tujuan yang sama, hal yang disepakati itu bisa tercapai. Dia itu organisasi. Nah, contoh-contoh organisasi itu ada di sini, Ibu tampilin, anak-anak boleh baca, boleh lihat ya. Nah, seperti itu. Jika ada yang mau ditanyakan boleh bertanya ya. Oke, ini adalah salah satu contoh bentuk lembaga kemasyarakatan yang dekat dengan kita aja ya, gitu kan. Contoh-contoh organisasinya tuh apa aja Bu? Nih, itu ada BPD. BPD itu apa? Badan Permusyawaratan Desa. Jadi kalau misalkan kita ada apa-apa perlu musyawarah, itu ada Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian ada LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Itu contoh dari organisasi. Ada lagi Bu? Ada lagi nggak Bu? RW itu adalah organisasi rukun warga. Rukun tetangga itu apa Bu? RT. Jadi Pak RT itu adalah organisasi dalam kampung gitu ya, rukun tetangga. Dan itu ada ketuanya. Siapa ketua RT-nya di sini? Gitu kan ya, gitu. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi di lingkungan kita itu seperti itu contoh-contohnya. Itu ya. Oke, ini Ibu bagikan LKPD. Boleh silakan anak-anak kerjakan. Nanti kalau sudah selesai boleh disampaikan ke Ibu. Oke, baiklah, untuk kelas 4 sudah selesai. Oke, baiklah. Sekarang karena pembelajaran kita sudah selesai, kelas 4 sudah bisa mengerjakan semua dengan hasil yang baik. Mari sekarang kita tutup. Pertama Ibu mau menyimpulkan, yuk kita simpulkan bersama-sama apa sih itu yang namanya apa tadi? Sumber energi. Jadi sumber energi itu apa anak-anak? Jadi sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung atau melalui proses konversi atau transformasi ya. Oke, begitu. Kalau untuk kelas 5. Kelas 5 apa sih organisasi tadi? Ayo, udah pada bisa belum? Kita ini ya. Oke, untuk yang kelas 5 sudah selesai? Oke, baiklah, kita simpulkan juga ya untuk yang kelas 5. Jadi organisasi apa? Adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Gitu ya. Oke, jadi ada pemimpinnya dalam satu organisasi itu. Contohnya RT tadi. RT itu rukun tetangga. Pak RT berarti ketua RT-nya. Anggotanya siapa? Masyarakat. Gitu ya. Itu salah satu contoh organisasi. Oke, apakah anak-anak senang belajar hari ini? Oke, baiklah. Kalau anak-anak senang, jangan lupa di rumah dipelajari tentang contoh-contoh organisasi untuk kelas 5. Kemudian untuk yang kelas 4 itu boleh mencari contoh-contoh sumber energi yang di sekitar kalian. Oke, gitu ya untuk PR di rumah. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya itu kita akan membahas lebih detail tentang energi listrik ya. Untuk yang kelas 4, kelas 5 untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang organisasi yang ada di Indonesia ya, contoh-contoh organisasi yang ada di Indonesia gitu ya. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa besok.